ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan dengan DQ. Apa itu? Ada TPG. TPG ini yang dikeluarkan, yang diberikan dari DQ kepada pemerintah daerah kabupaten dari komponen gaji 13 dan gaji 14. Jadi itu dari DQ. Nah, kenapa dana ini tidak diberikan ke kementerian Bapak yang salurkan? Berikutnya dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Terima kasih banyak Ibu Pimpinan. Pak Latindro. Terima kasih Ibu Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan yang saya hormati, Bapak Menteri, Pak Wakil Menteri, Ibu Sekjen, Bapak Ibu Dirjen yang saya hormati, serta seluruh jajaran kawan-kawan Komisi 10 yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan dengan DQ. Apa itu? Ada TPG. TPG ini yang dikeluarkan, yang diberikan dari DQ kepada pemerintah daerah kabupaten dari komponen gaji 13 dan gaji 14. Jadi itu dari DQ. Nah, kenapa dana ini tidak diberikan ke kementerian Bapak yang salurkan? Apa kendala DQ yang mengirimkan dana itu dari dana yang kompensasi gaji 13 dan gaji THR? Kendalanya yang pertama, banyak ada kota kabupaten di dapil kami atau tempat lain yang tidak menerima ini karena masalah administrasi yang kelupaan ataupun berbelit sehingga tidak mendapatkan itu, dan itu menjadi protes. Yang kedua, dana ini tidak langsung ke guru seperti yang Bapak lakukan, sangat luar biasa. Sertifikasi itu langsung ke guru, yang dari DPK ini dikirim ke pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah, minta maaf, tidak menyalurkan kepada guru-gurunya. Dua kendala yang terjadi di dapil kami. Ada yang tidak mendapatkan karena masalah administrasi yang lambat diberikan kepada DPQ, dan ada juga yang masuk ke pemerintah daerah tidak disalurkan kepada guru-gurunya. Terima kasih. Tentu yang pertama saya ingin memberikan apresiasi bagi Pak Menteri, Wakil Menteri dan seluruh jajaran apa yang telah diberikan selama ini. Kebijakan-kebijakan yang menurut saya sangat baik, walaupun dalam kondisi-kondisi khususnya masalah keuangan anggaran yang sangat terbatas. Tetapi yakinlah bahwa Bapak Presiden juga akan berusaha semaksimal mungkin agar dana pendidikan ini bisa maksimal. Saya lanjut yang pertama, masalah revit, Pak Irjen. Tolong berikan gambaran apakah revit yang dilakukan pada tahun yang lalu itu sudah bagus dengan swakelola. Apakah mungkin swakelola ini tetap dipertahankan? Apakah dengan misalnya bandingkan dengan jika kontraktual, dan kelemahan kalau kontraktual ini bisa terjadi persaingan harga dan bisa terjadi pada mutu yang kurang bagus. Tetapi sekurang-kurangnya ada gambaran bahwa revit yang dilakukan dengan swakelola ini bagaimana kondisinya. Yang kedua, Pak Tony tadi sudah banyak membicarakan masalah evaluasi pelaksanaan TKKA. Dan saya hanya ingin, kalau tidak salah ingat, ada juga SK Mendiknasmen, itu 95 tahun 2005, akan dibuatkan berita acara apa kendala-kendala dalam TKKA ini. Apakah itu tadi yang sudah digambarkan mengenai evaluasi pelaksanaan itu sudah tergambarkan dengan berita acara kendala-kendala selama TKA. Yang kedua, tadi juga disebutkan bahwa di Jogja itu sudah menerapkan dengan angka 90% untuk hasil TKA dan 10% untuk teraport. Apakah tidak ada kebijakan nanti secara keseluruhan Indonesia itu mengikuti Jogja ini yang sudah baik menurut saya, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lain? Kemudian, Ibu Nunung, saya hanya melanjutkan juga apa yang disebutkan tadi oleh Pak Purnama Sidi mengenai kedepannya gimana. Apa yang dilakukan dengan SE 17/2026 itu menurut saya sangat bagus. Tidak boleh ada kekosongan. Bagaimana pejuang-pejuang kita, guru-guru kita yang sudah berusaha ada puluhan tahun harus dia berhenti. Dan makanya dengan adanya Surat Edaran nomor 7/2026 ini kami sangat mendukung. Tinggal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama,
tadi juga sudah dikatakan bahwa kabupaten kota itu ada kabupaten kota yang lebih guru pada daerah itu. Dan bagaimana mereka apabila ingin didistribusikan. Dan sekedar informasi, beberapa guru yang saya tanya di dapil saya, apa saya tanyakan pada guru itu, apabila Anda dipindahkan, misalnya ke daerah tertinggal, daerah yang jauh, terluar, apakah Anda mau? Mengatakan tidak mau. Yang kedua saya tanyakan lagi, seandainya pemerintah membuat kebijakan, penerimaan gaji Anda dikali 3-kan, kemudian dijamin sertifikasi, apakah Anda mau berpindah ke sana untuk membantu murid-murid kita yang tempat-tempat yang boleh dikatakan daerah 3T. Dengan itu pun mereka nggak mau. Nah, bagaimana merumuskan itu agar supaya pendistribusiannya ini tidak ada yang bisa kecewa dan bisa jadi baik. Karena digaji pun 3 kali lipat plus diberikan sertifikasi, mereka masih mengatakan tidak ingin. Jadi ini yang perlu dipikirkan dengan baik. Kemudian yang kedua, masih banyak juga guru-guru yang terjadi kekosongan. Bagaimana data-data yang sebenarnya? Tadi sudah dikatakan non-SN ada 237 sekian-sekian itu yang belum juga jadi PNS. Dan yang belum PNS ini saja sudah menginginkan agar kapan mereka menjadi PNS. Kemudian masih terjadi juga tempat-tempat yang belum masih memerlukan guru. Nah, yang kami harapkan adalah bagaimana Ibu membuat blueprint, membuat perencanaan bahwa sampai tahun 2029 nanti tidak ada lagi masalah kekosongan, masalah guru yang tidak jadi PNS dan lain-lain. Nah, kalau dibuat dari sekarang, tetapi saya coba-coba tadi menghitung dari 237 guru non ASN dijadikan ASN dalam 1 tahun itu saja memerlukan biaya kurang lebih 10 triliun. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian, tetapi bagaimanapun caranya kita harus berbuat yang terbaik dan inilah perlu perencanaan. Bagaimana Ibu merencanakan 2029 tidak ada lagi masalah-masalah guru, tidak ada kekosongan, tidak ada kelebihan guru, dan tidak ada lagi yang dikatakan honorer, tetapi sudah insya Allah akan menjadi seluruhnya menjadi PNS. Yang terakhir Pak Menteri, apa yang Bapak lakukan, khususnya masalah PIP, sangat bersyukur bahwa tidak ada pengurangan. Dan justru yang diharapkan adalah bagaimana penambahan itu. Bagaimana penambahan itu. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan dengan DQ. Apa itu? Ada TPG. TPG ini yang dikeluarkan, yang diberikan dari DQ kepada pemerintah daerah kabupaten. Dari komponen gaji 13 dan gaji 14. Jadi itu dari DQ. Nah, kenapa dana ini tidak diberikan ke kementerian Bapak yang salurkan? Apa kendala? DQ yang mengirimkan dana itu dari dana yang kompensasi gaji 13 dan gaji THR. Kendalanya yang pertama, banyak ada kabupaten, ada kota kabupaten di dapil kami atau tempat lain yang tidak menerima ini karena masalah administrasi yang kelupaan ataupun berbelit sehingga tidak mendapatkan itu dan itu menjadi protes. Yang kedua, dana ini tidak langsung ke guru seperti yang Bapak lakukan sangat luar biasa, sertifikasi itu langsung ke guru yang dari DPKO ini dikirim ke pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah, minta maaf, tidak menyalurkan kepada guru-gurunya. 2 kendala yang terjadi di dapil kami. Ada yang tidak mendapatkan karena masalah administrasi yang lambat diberikan kepada DPQ, dan ada juga yang masuk ke pemerintah daerah tidak disalurkan kepada guru-gurunya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Latindro. Berikutnya dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Silakan Prof. Ya, makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran saya kira. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi atas
terlaksananya kegiatan TKA. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.